Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Aris, tentunya di channel Manting ID. Oke, di video kali ini saya akan sedikit mereview sebuah aplikasi pinjaman online yang mudah cair dan tentunya sudah berizin OJK ya, sudah terdaftar di OJK. Nah, apa aplikasinya? Yaitu bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Nama aplikasinya yaitu Pinjam Gampang. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwa aplikasi pinjam gampang ini ada dua jenis ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di Play Store itu ada dua aplikasi. Nah, saya sudah di dalam Play Store dan ini adalah aplikasi yang pertama ya. Bisa teman-teman lihat ini Pinjam Gampang. Ini ya logonya, teman-teman ingat kan ya. Yang kedua ini teman-teman. Nah, ini yang kedua sama-sama Pinjam Gampang. Tapi ada kayak poninya di atas ya logonya. Dan aplikasinya sama-sama dari PT Kredit Plus Teknologi, tapi ini pinjam gampang yang untuk UKM atau pinjaman untuk pengusaha, maksudnya usaha mikro ya teman-teman, seperti itu. Lalu kalau pinjam gampang yang saya pakai ini adalah pinjaman personal atau pinjaman pribadi ya teman-teman. Nah, sebelum kita review lebih lanjut, kita ngopi dulu aja ya. Ini sudah disediakan kopi, kita ngopi dulu teman-teman. Oke, jadi sebenarnya saya sudah daftar ya teman-teman di aplikasi ini dan sudah disetujui. Saya sudah bikin video tutorialnya sebenarnya, namun gagal upload karena ternyata saya nggak sadar waktu itu aplikasinya tidak mengizinkan rekam layar. Jadi dari awal sampai akhir itu hitam semua ya, hanya kedengaran suara saja. Jadi udah gagal upload. Nah, jadi langsung aja kita review aplikasinya ya teman-teman. Di sini kita buka dulu. Untuk yang mau download aplikasinya, linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Di sini limit yang bisa kita dapatkan maksimal yaitu 10 juta teman-teman di aplikasi Pinjam Gampang ini. Dan tenornya mulai dari 1 bulan yang paling pendek ya. Yang paling panjang yaitu 6 bulan. Lalu berapa bunganya? Bunganya 0,2% ya teman-teman per hari ya. 0,2% per hari. Ini bisa teman-teman lihat ya. Oke. Dan ini apakah limit saya 10 juta ini? Bukan teman-teman ya, tapi 10 juta itu limit maksimal yang bisa teman-teman dapatkan. Bisa saja teman-teman mendapatkan 1 juta, 2 juta atau di atas 2 juta ya. Pokoknya maksimal 2 juta teman-teman. Nah, lalu saya dapat limit berapa di sini saat pengajuan kemarin? Kan saya bilang udah daftar ya. Dan saya udah disetujui kan itu ya. Jadi limit saya ini teman-teman, cara cek limit kita yaitu langsung kita lihat limit aktif. Ini kita klik saja limit aktif dan kita tunggu sebentar. Ini limit yang saya dapatkan ya teman-teman, 400.000. Jadi ini limit yang saya dapatkan di aplikasi ini. Jika saya mau pinjam tinggal klik ajukan segera seperti itu. Nah, terus untuk tenornya di sini saya mendapatkan 28 hari atau 1 bulan ya teman-teman. Kemudian jika kita mencairkan pinjaman 400.000 nih di aplikasi Pinjam Gampang, itu ada potongan admin. Potongan adminnya sejumlah 10% ya teman-teman. Jadi kita terimanya 360.000. Ini ya, 360.000. Kemudian untuk jangka waktunya itu 14 hari kita harus bayar nih teman-teman ya. Jatuh tempo tanggal jadi kita bayarnya itu 2 kali. Bener tenornya 28 hari atau 1 bulan, tapi cicilnya kita 2 kali teman-teman. Jadi 14 hari sekali kita harus bayar. 2 minggu sekali kita harus bayar ya. Dengan bayarnya itu 200.000 teman-teman ya. Jadi ya kita cuma dipotong admin saja seperti itu ya. Walaupun di sini ada total interest rate 0,4% ya, itu tadi kan benar kan. Soalnya kita dipotong biaya admin di awal. Jadi pinjaman online ini atau aplikasi Pinjam Gampang ini seolah-olah
pinjaman tanpa bunga ya, pinjaman online tanpa bunga. Namun sudah dipotong di awal seperti itu sih sebenarnya ya. Kita pinjam 400.000, balikinnya ya 400.000 ya teman-teman. Jadi seolah-olah secara tidak langsung itu tanpa bunga. Tapi sebenarnya udah dipotong di awal ini ya. Kita terimanya kan 360. Ya 40.000 itu bunganya ya teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman sekalian? Apakah aplikasinya cukup murah menurut teman-teman? Silahkan tulis saja pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan untuk pencairannya itu bisa dicairkan ke tidak semua rekening ya teman-teman. Tidak semua rekening itu bisa digunakan untuk pencairan. Oh ya, satu lagi yang hampir kelupaan teman-teman di sini. Kalau menurut saya aplikasi ini teman-teman ya nggak bisa digeser, ini kekurangannya. Jadi apa yang sudah dikasih ya itulah yang teman-teman bisa pinjam. Misalkan di sini 1 juta nih, nggak bisa teman-teman geser-geser, itu nggak bisa. Kemarin sempet teman saya itu dapat limit 1 juta ya, digeser-geser nggak bisa teman-teman. Jadi ya mau nggak mau apa yang sudah dikasih limitnya, misalkan seperti ini ya kita bisa pinjam ini ya teman-teman, nggak bisa pinjam di bawah ini lagi seperti itu ya. Oke, langsung kita kembali aja, kita cek di bagian rekening ya teman-teman. Oke, untuk pencairannya ini tidak semua rekening bank bisa menerima ya teman-teman, tapi hanya ada sekitar 15 kalau nggak salah. Coba kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 rekening bank yang bisa menerima pencairan dari pinjaman online pinjam gampang ini teman-teman. Mulai dari Bank Arta Graha, kemudian Bank BNI, Bank Bukopin. Kalau bank-bank besar ada teman-teman ya, seperti BCA, BRI, Mandiri, BTPN, Bank Permata. Kemudian masih banyak lagi kalau bank-bank besar ya teman-teman. Tapi kalau untuk bank-bank lokal seperti misalkan BPD atau bank-bank daerah seperti itu ya, Bank BPD, kemudian Bank Jatim, Bank Jateng, itu belum ada teman-teman ya. Jadi terbatas untuk pencairan pinjaman di aplikasi pinjam gampang ini. Nah, bagaimana solusinya jika teman-teman tidak mempunyai salah satu rekening dari ke-16 ini? Ya pasti harus mau nggak mau harus bikin teman-teman ya. Kalau mau ngetrik ya pakai Dana ya, aplikasi Dana. Kita pakai kode virtual Permata ini, pakai Bank Permata. Atau OVO pakai Bank CIMB. Apakah ada teman-teman? Ada ini ya, kode virtual CIMB Niaga, itu kita bisa cairkan ke OVO. Mungkin lebih jelasnya saya bahas di lain video sih, kalau masalah gimana sih cara mencairkan pinjam gampang ke Dana atau OVO ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk review aplikasi pinjam gampang ini teman-teman. Kalau untuk pencairan secara realnya ya mohon maaf saya nggak bisa pencairan saat ini karena belum butuh teman-teman ya. Yang jelas teman-teman di sini udah paham lah ya, apa ciri-ciri kalau udah disetujui atau belum, itu kan udah jelas ya. Kadang suka ada yang komen, wah itu bohong kok nggak dicairin beneran. Nah teman-teman mungkin yang udah pernah pinjam di aplikasi lain ya pasti udah paham ya, bahwa kalau seperti ini itu sudah pasti bisa cair, cuman ya memang belum butuh aja. Ini limit yang saya dapatkan 400.000. Kalau yang belum pasti cair, maksudnya belum pasti cair itu ya seperti ini teman-teman. Kalau tiba-tiba dapat limit 10 juta gini, ini limit maksimal yang bisa kita dapatkan, maksudnya penjelasannya seperti itu ya. Nah terus apa lagi ya teman-teman, mungkin itu sih ya teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini mengenai aplikasi pinjam gampang. Jadi buat teman-teman jangan salah download aplikasinya, karena ada 2 aplikasi di situ. Yang pertama untuk pinjaman personal ini yang saya pakai ya, untuk pinjaman pribadi. Yang kedua yaitu untuk UKM atau usaha mikro ya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk usaha mikro menurut saya itu jelas lebih murah bunganya, kemudian limitnya juga kemungkinan lebih tinggi karena itu adalah pinjaman produktif teman-teman ya, atau digunakan untuk usaha.
Tapi untuk pengajuannya tidak segampang di pinjaman personal seperti ini ya, karena di situ membutuhkan SKU atau surat keterangan usaha juga kalau untuk usaha teman-teman ya. So, jadi segini dulu yang bisa saya bagikan. Terima kasih yang udah support channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.